Pengertian sistem keputusan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Decision Support System merupakan salah satu perangkat lunak yang dikembangkan secara khusus untuk membantu proses pengambilan keputusan. Nah, sesuai namanya, tujuan digunakannya sistem ini adalah sebagai second operation atau informasi research yang dapat dipakai sebagai bahan untuk mempertimbangkan sebelum seorang manajer memutuskan kebijakan tertentu. Pendekatan yang paling sering digunakan dalam proses perencanaan sebuah DSS adalah dengan menggunakan teknik simulasi yang interaktif, sehingga selain dapat menarik minat manajer untuk menggunakannya, diharapkan sistem ini dapat mempresentasikan keadaan dunia nyata atau bisnis yang sebenarnya. Nah, hal ini perlu ditekankan bahwa keberadaan DSS bukan untuk menggantikan tugas-tugas, tetapi untuk menjadi sarana penunjang tools bagi mereka. DSS sebenarnya merupakan implementasi teori-teori pengambilan keputusan yang telah diperkenalkan oleh ilmu-ilmu seperti Operation Research dan Management Science. Hanya bedanya adalah jika dahulu untuk mencari penyelesaian masalah yang dihadapi harus menggunakan perhitungan iterasi manual, biasanya mencari nilai minimum, maksimum ataupun optimum. Tapi sekarang komputer visi telah menawarkan kemampuannya untuk menyelesaikan persoalan yang sama dalam waktu yang relatif singkat. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang kedua, yaitu model sistem pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan Decision Support System, di mana model ini menghasilkan laporan khusus dan skala output dari model matematika, yang dimana di dalam laporan khusus ini berisi tentang respon terhadap permintaan ke basis data. Di dalam model pengambilan keputusan ini terdapat beberapa model yang digunakan. Yang pertama, model fisik, di mana model fisik ini biasa digunakan di dalam dunia bisnis yang mencangkup tentang model skala untuk pusat pembelanjaan dan prototipe mobil baru, di mana model fisik ini dibuat untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dipenuhi oleh benda sesungguhnya. Yang kemudian yang kedua itu ada model naratif, di mana model naratif ini merupakan salah satu jenis model yang digunakan oleh manajer setiap hari, yang menggambarkan entitas dengan kata-kata yang terucap atau tertulis. Kemudian yang ketiga ada model graphics, di mana model graphics ini menggambarkan estetikanya dengan abstraksi, garis, simbol, dan bentuk. Baiklah, materi selanjutnya itu proses pengambilan sistem keputusan. Ada dua pandangan dalam pencapaian proses mencapai suatu keputusan organisasi. Yang pertama itu optimasi, di mana keputusan yang dibuat itu dianggap optimal karena setidaknya telah memperhitungkan faktor yang berkaitan dengan keputusan tersebut. Yang kedua itu statistik, di mana pemikiran itu terbatas karena pemikiran seseorang itu tidak memiliki kemampuan untuk memisahkan informasi yang tertumpuk. Misalnya seseorang eksekutif cukup menempuh suatu penyelesaian yang memuaskan. Dia tidak mengejar penyelesaian yang terbaik. Materi keempat atau materi terakhir yaitu unsur-unsur dalam prosedur pengambilan keputusan. Suatu keputusan sebenarnya didasarkan atas fakta dan nilai-nilai dalam menyehatkan pengambilan keputusan suatu organisasi.
Agar proses pengambilan keputusan berjalan baik dan menghasilkan suatu keputusan yang benar, maka perlu unsur-unsur sebagai pendukung terciptanya suatu keputusan yang tepat. Di mana unsur-unsur tersebut antara lain yang pertama, tujuan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, proses pengambilan keputusan dimulai dengan mengetahui apa yang menjadi tujuan akhir. Dalam artian, untuk tujuan apa pengambilan keputusan tersebut dilakukan. Yang kedua, identifikasi alternatif-alternatif keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Untuk mengadakan identifikasi alternatif-alternatif yang akan digunakan, perlu kiranya untuk membuat daftar macam-macam tindakan yang memungkinkan untuk mengadakan pilihan. Yang ketiga, perhitungan mengenai faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau berada di luar jangkauan manusia. Yang dimaksud kejadian di luar jangkauan manusia adalah peristiwa yang dapat dibayangkan oleh manusia sebelumnya, tetapi manusia itu tidak sanggup atau kurang berdaya dalam mengatasinya. Seperti contoh, keputusan membeli mobil baru perlu dikaitkan dengan biaya-biaya yang akan dikeluarkan seperti pembelian bensin, karena hal itu akan berpengaruh terhadap penghematan bagi pemakaian kendaraan tersebut. Untuk itu, kita harus mengidentifikasi kemungkinan harga bensin nantinya akan naik sebagai peristiwa di luar jangkauan manusia. Yang terakhir atau yang keempat, sarana atau alat untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan. Selanjutnya, alternatif-alternatif keputusan dan peristiwa di luar jangkauan manusia perlu dinilai dengan menggunakan sarana atau alat untuk mengukur sesuatu yang akan diperoleh atau pengeluaran yang akan dilakukan dari setiap kombinasi antara alternatif-alternatif keputusan dan peristiwa di luar jangkauan manusia. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4, mengenai sistem sebagai pendukung dalam proses pengambilan keputusan. Semoga teman-teman yang melihat video ini dapat mengambil manfaat atau dapat memahami materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.